Ikuti perjalanan saya, motovlogan Balikpapan dari kilometer 13 Karyangau menuju ke Grand City Sinarmas Land, kemudian melewati Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo, dan berakhir nanti di Terminal Bus kilometer 4. Tentunya akan banyak informasi yang akan saya berikan kepada kalian semua dalam trip pada sore hari ini, motovlogan di Balikpapan. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di J0S_channel. Di motovlog kali ini guys, ini adalah perjalanan dari kilometer 13 Karyangau menuju ke Grand City, kemudian nanti akan melewati Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo, dan nanti akan berakhir di Terminal Bus Kilo 4 Balikpapan Utara. Dan bagi kalian yang mungkin yang belum nonton video motovlogan menuju ke Jalan Tikus tembusan ke Jembatan Pulau Balang via kilometer 13 menuju ke Pulau Balang yang ada di Penajam. Kalian bisa tonton di playlist yang sama, yaitu di Balikpapan, dan juga kalian bisa nonton yang berikutnya adalah motovlogan ke ujung dari kilometer 13 yang posisinya di utara tapi ke arah barat guys, yaitu ke Peti Kemas yang berada paling ujung, dan termasuk juga drone-nya. Kalian juga bisa tonton di channel saya yang kedua, yaitu di drone_jos, untuk kedua spot yang tadi sudah saya sebutkan guys. Dan sekarang kita sudah berada di tikungan untuk akan putar balik nanti di depan sana. Kita akan putar balik ke arah kota, tapi nanti sekitar di kilometer 5,5 kita nanti akan mengambil jalan menuju ke Grand City. Dan dalam motovlogan kali ini guys, saya juga akan mewartakan objek-objek wisata yang ada di sekitaran dari Balikpapan Utara ini guys. Kita naik dulu ke atas sekitar 2 km, yaitu di kilometer 15. Di sana kalian bisa hutan lindung Sungai Wain, dan yang paling ujungnya di sana ada pompa untuk pengolahan dari air Sungai Wain yang dikelola oleh Pertamina guys. Tentunya itu juga tentu disuplai untuk keperluan dari kilang minyak mereka, dan juga untuk pegawai dari perusahaan plat merah tersebut. Dan tempatnya sangat ciamik guys. Kalau untuk ke hutan ke hutan lindung Sungai Wain, kalian juga harus menggunakan guide kalau kalian untuk masuk ke dalam hutan. Kalau misalnya tidak, kalian hanya cuma bisa masuk beberapa puluh meter aja guys ke dalam hutan dari hutan lindung itu sendiri. Sedangkan untuk yang kalian lihat di video ini adalah view dari atas untuk pompa yang dikelola dari pihak Pertamina. Satu-satunya jalan kalian menggunakan drone untuk bisa melihatnya guys. Berikutnya adalah Kebun Raya Balikpapan guys. Ini tempatnya cozy banget. Kalau misalnya kalian mau kesini bisa pagi, dan sebelum jam 4 sore kalian sudah harus meninggalkan tempat ini guys. Kalaupun toh jam 4 kalian mungkin sudah berada di sini dan ingin masuk, kalian tinggal cincai aja sama pihak security-nya, dan biasanya juga diizinkan tuh masuk karena ini tempatnya free. Jadi siapapun masuk ke sini gratis. Kalian tinggal catat data kalian di pintu masuk dari Kebun Raya Balikpapan ini.
kalian untuk berwisata di sini. Banyak flora dan faunanya guys. Untuk tanamannya juga banyak sekali jenisnya. Kemudian juga bisa kalian bikin acara gathering dengan keluarga atau mungkin dengan perkumpulan dan sebagainya. Termasuk ke faunanya juga di sini yang dominan adalah monyet guys, sehingga sangat bermanfaat kalau kalian juga ingin refreshing dengan memberi makan kepada monyet tersebut, atau juga jadi bahan pelajaran bagi putra dan putri kalian ya guys. Dan adapun di kilometer 13 tadi guys, kalian mungkin sempat melihat ada view dari drone untuk tol pertama di tanah Kalimantan yang berada di kilometer 13, tepatnya di Karangjoang, yang mana tol itu adalah tol dari Balikpapan menuju ke Samboja. Kemudian kalau ke kiri itu nanti bisa ke arah IKN, kalau misalnya terus itu ke daerah Samarinda. Akan tetapi dari tol Karangjoang sendiri ini ada jalan bisa tembus menuju ke shortcut, di mana bisa menghubungkan ke arah dari pintu masuk dari jembatan Pulau Balang dari arah Balikpapan menuju ke Pulau Balang yang ada di Penajam, tempat di mana IKN berada. Dan objek wisata berikutnya adalah Wana Desa Hutan Bambu yang berada juga di kilometer 15 guys. Seperti ini, kalian bisa mancing, camping, bahkan juga untuk rental boat untuk mengelilingi sekitaran Waduk Ciami guys. Berikutnya kita turut ke kilometer 12 guys. Ini ada Tanjung Gading, cukup Ciami tempatnya, cozy, dan ini tempatnya baru dibuka ya guys, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau kalian juga mau hangout bersama keluarga, spotnya juga bagus. Kalian juga bisa rental boat di sini untuk menikmati keindahan yang ada di Tanjung Batu. Berikutnya kalian mungkin nanti bisa langsung lanjut menuju ke waduk yang berada di sekitaran tempat ini guys. Ini adalah Waduk Manggar, tepatnya di kilometer 12 Balikpapan Utara guys. Ini sudah ada sumber air untuk menghidupi Nusa Kota Balikpapan. Ini salah satunya sumber dari ini, termasuk salah satunya juga dari IKN guys, yaitu dari Waduk Semoy. Meskipun sekarang warga Balikpapan juga kesulitan air karena jumlah populasinya meningkat drastis dan tingkat kemacetannya yang luar biasa parah. Bahkan Jokowi sendiri dalam acara Apeksi di bulan Juni tahun 2024 sempat menyindir dari pemerintah kota kalau tak pintar-pintar dalam mengelola transportasi, kemungkinan 5-10 bahkan 20 tahun ke depan Balikpapan stuck, mungkin sama seperti kayak Jakarta. Dan termasuk juga Jokowi mengatakan ini juga berlaku bagi daerah-daerah lain untuk secepatnya berpikir dan bertindak untuk mengatasi bagaimana agar transportasi bisa lancar. Karena salah satu kekurangan di Indonesia adalah tidak terlalu banyak adanya transportasi massal, tapi lebih mengedepankan personal transportation. Tidak seperti di negara-negara lainnya yang sudah lebih memikirkan untuk kemajuan daripada transportasinya. Semoga kedepannya kota ini bisa lebih berkembang, bukan hanya cuma jumlah populasinya dan kendaraannya, tapi juga kenyamanan dalam beraktivitas, termasuk dari sisi transportasi massal, entah itu mungkin bus, LRT, MRT, seperti di kota-kota lain yang sudah ada. Dalam perencanaan tersebut bahkan Jokowi memberikan masukan bisa menggunakan dana APBD dan APBN negara guys, mungkin 50-50 atau mungkin 40-60 atau mungkin 30-70, semuanya bisa dinegosiasikan oleh antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Harusnya gayung disambut dan bisa menjadi suatu kabar bagus untuk setiap daerah yang ada di Indonesia yang mengalami traffic yang cukup masif, terutama kendaraan
ya roda 2, bahkan juga roda 4 yang cukup banyak di tanah air. Oke guys, kita lanjut sekarang, udah bergerak ke turun di sekitaran kilometer 8 guys. Objek wisata di sini yang bisa dilihat adalah Bukit Kebo guys. Ini kebetulan pas saat kesana ini kebunnya nggak ada, tapi yang ada adalah pre-wedding foto atau video dan beberapa anak-anak yang menunggu matahari tergelam. Dan di sisi sebelah utara, kalau dari Bukit Kebonya itu sisi selatan, ini ada semacam kayak tempat penginapan untuk gazebo gitu guys. Mungkin kalian bisa nginep di situ. Somehow saya tidak tahu secara pastinya, mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar apakah itu to be rented ataukah bagaimana. Dan pintu masuknya dari sini guys, Kompi Senapan A Yonif 600 Rider Modang, atau ke arah sertifikat sebelah kiri tadi itu guys. Ini sebelum dari Politeknik Negeri Balikpapan yang ada di depan itu. Ini kalau dari arah Samarinda menuju ke Balikpapan. Kalau dari arah yang berlawanan ya tentunya setelah Politeknik yang sebelah kiri nih guys. Ya adanya di sisi sebelah kanan kalau dari Balikpapan ke Samarinda. Tapi kalau dari Samarinda ke Balikpapan dari arah yang berlawanan. Ya sebentar lagi kita akan tiba di sekitaran kilometer 7 guys, 7,5. Dan traffic sore ini agak sedikit lengang, dan di weekend ini biasanya juga aktivitas dari anak-anak yang mungkin kuliah di luar dari Balikpapan, terutama dari ibu kota provinsi yaitu di Samarinda, kan ada Universitas Mula Warman guys, salah satu universitas senior yang ada di tanah Kalimantan Timur. Ini adalah taman di tengah-tengah ini guys, dan kita akan terus ke depan sampai nanti kita sampai di kilometer kurang lebih sekitar 5,5. Nanti kita akan belok ke arah sebelah kiri menuju ke Grand City, salah satu perumahan dan ruko terelit yang dikelola oleh Sinar Mas Land guys, Sinar Mas Group, dan salah satunya ada di Balikpapan utara ini guys. Ini di depan ada pengendara roda 2 dan yang di bonceng ini nampaknya tidak menggunakan helm. Dan biasanya memang untuk di daerah-daerah yang tak terlalu terjangkau dengan aktivitas polisi, memang untuk tingkat ketertiban berkendara termasuk untuk menggunakan helm, saya kira hampir rata-rata di semua daerah juga sama. Bahkan ketika saya juga motovlogkan ke arah Samboja, which is itu adalah kecamatan dari kota negara, ya kondisinya kurang lebih sama. Jadi untuk berkendara bukan hanya cuma dari kendaraannya saja guys, tapi juga untuk kelengkapan dan lain sebagainya, termasuk juga helm pasti. Dan sebentar lagi kita akan belok ke sisi sebelah kiri guys. Ini kondisi di sore hari dengan aktivitas di weekend. Yes, sekarang kita udah ada di gerbang dari Sinar Mas Group, yaitu Grand City, dimana komplek perumahan dan ruko di sini memiliki jalan yang 100% excellent lah guys, dibanding mungkin beberapa tempat lainnya. Meskipun mungkin masih ada beberapa yang bumping, tapi sepanjang jalan ini masih termasuk dalam kategori bagus. Di sisi sebelah kanan itu mereka juga udah membuka banyak lahan, sepertinya mereka juga akan membangun untuk ruko, kemudian pasar dan lain sebagainya. Untuk di sisi sebelah kiri itu ada sekolah IPK, salah satu sekolah Kristen favorit. Kalau di Islam dia seperti kayak sekolah Muhammadiyah lah, yang sama-sama juga favorit dan bonafit. Untuk di sisi sebelah kanan itu ada tembusan juga untuk ke arah rumah sakit Kanojoso Jati Wibowo guys. Jadi sore hari
nampaknya di sisi sebelah kiri itu ada pembangunan untuk untuk kendaraan Honda guys. Saya nggak tahu apakah itu Honda untuk motor ataukah Honda untuk mobil, tapi pembangunan masih on progress. Sedangkan untuk rumah contoh tadi ada sign bisa ke arah sebelah kiri. Kalau misalnya kalian yang di luar kota ingin memiliki hunian di Balikpapan, ya mungkin ini salah satu yang bisa jadi referensi bagi kalian. Untuk food courtnya ada di sisi sebelah kanan itu guys. Nah ini yang sisi sebelah kanan ini ada yang food court yang baru mereka bangun dan sudah jadi. Ini juga kalau di pagi hari dan di sore hari juga aktivitas dari masyarakat di sekitar juga banyak yang jogging, kemudian juga ada yang sepedaan dan aktivitas lainnya guys. Karena kalau dilihat juga dari kontur jalannya juga untuk yang lain kuning ini memang untuk sepeda dan untuk mereka yang beraktivitas mungkin jalan kaki ataupun untuk lari. Dan di sisi sebelah kanan ini adalah toko, termasuk yang berada di sisi sebelah kiri yaitu rumah dan toko. Ini cukup panjang guys, dan pastinya juga masyarakat juga berterima kasih dari pihak Sinar Masland yang membuka akses jalan ini dari pintu masuk yang berada di utara ke sisi pintu gerbang utama mereka, dan dibuka kecuali jam 12 malam guys. Kalau jam 12 malam kalian mungkin lewat dari sini ke arah utara tadi, pintu masuk tadi di utara sana mungkin ditutup di tengah-tengah tadi itu oleh pihak security-nya. Oke, kita lanjut guys. Sekarang kita udah ada sebentar lagi udah nyampe di pintu utama, pintu masuk utama dari perumahan ini guys. Dan di sisi sebelah kiri ada corak kayak gambar bunga atau daun berwarna ke coklat-coklatan atau keemasan gitu. Dan di depannya ini adalah Hotel Hair guys. Ini hotel saya tidak tahu apa bintang berapa ini, karena juga hotelnya juga hotel baru. Mungkin bagi kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah kalau ke arah sebelah kiri ini ke MT Haryono guys, ini ke arah MT Haryono ke Balikpapan Baru, daerah perkampungan Balikpapan Baru ada di sana. Kemudian kalau kalian ke kanan ini untuk ke arah ke Pasar Butun atau Buton, atau juga ke arah Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Atau juga kalian juga bisa ke Vihara Buddha Manggala, salah satu objek wisata juga yang berada di utara, yaitu tempat ibadah agama Buddha. Untuk masuk ke sana free, tapi kalian tidak bisa untuk menaikkan drone dari dalam tempat ibadah tersebut. Mungkin kalau misalnya kalian ke sana akan lebih bagusnya juga pas saat mereka sedang beribadah guys. Jadi kalian juga bisa melihat patung Buddha yang sedang berbaring cukup besar. Dan ini di sore hari dimana aktivitas kendaraan ya seperti ini guys. Ini belum seberapanya, biasanya lebih ramai lagi, lebih padat lagi. Di sisi sebelah kanan ini ada pom bensin baru guys yang dibuat karena terlalu banyak penumpukan antrian bahan bakar di tempat ini. Memang agak sedikit mengherankan karena sempat juga ketemu dengan beberapa teman-teman dari luar pulau, maksudnya dari Jakarta itu, mereka tidak pernah mengantri bahan bakar sepanjang dan selama seperti berada di tempat ini. But somehow ini adalah realita yang harus dijalani oleh masyarakat di kota ini. Dan ini sisi sebelah kanan ini guys adalah Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Mampir sebentar di sini untuk melihat rumah sakit yang ada di sini, karena juga ini adalah salah satu rumah sakit terbesar terlengkap dengan fasilitasnya yang
lengkap semua berada di rumah sakit ini guys. Untuk parkir kendaraan roda 2 kalau nggak salah sih sekitar Rp3.000. Untuk mobil sekitar 5.000 atau 4.000 kalau nggak salah itu guys. Mungkin ini yang salah satu rumah sakit yang dengan biaya untuk masuk ke tiketingnya juga paling murah dibandingkan rumah sakit lain yang kadang biayanya hanya cuma beberapa sejam atau 2 jam bisa sampai 5.000, bahkan kadang untuk sekali tunggu saja mungkin berangkat pagi sampai jam setengah 3 atau jam 4 tuh bisa sampai 13-15.000. But somehow mungkin biaya itu di tempat lain ya termasuk murah guys, lagi kalau di Jakarta, tapi kalau di tempat lain maksudnya di sini ya termasuk not common price. Nah, ini adalah salah satu rumah sakit yang tadi saya katakan, RSKD, dan di depan sana adalah untuk salah satu penanganan pasien-pasien kanker. Dan di rumah sakit ini juga seperti tadi saya sampaikan, kelengkapan dari dokternya, kemudian juga perawat dan peralatannya juga sangat lengkap, sehingga rumah sakit ini menjadi salah satu rujukan untuk masyarakat Kalimantan Timur yang ingin menikmati atau menjalani penyembuhan dari penyakit medis yang mereka alami. Nah, ini gedung baru mereka guys, untuk gedung kanker yang ada di Kanujoso Jatiwibowo. Nah, tempat parkirnya ada di sisi sebelah atas. Hanya saja tertulis di situ kehilangan kerusakan bukan bagian dari tanggung jawab pihak rumah sakit. Tapi dengan kita membayar masuk, harusnya semua adalah bagian dari tanggung jawab dari penyelenggara, dari pihak rumah sakit, seharusnya begitu, seperti yang tertulis di atas itu guys. Dan ini sebentar lagi juga udah akan masuk waktu sore, mau menjelang ke maghrib guys. Sementara di sini nanti kita akan lanjut lagi perjalanan sore hari ini. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan untuk mengakhiri perjalanan kali ini guys. Dari sore tadi, dari kilometer 13 Karyangau, kemudian juga melewati beberapa tempat objek wisata, baik yang di atas dari kilometer 13 yaitu di kilometer 15, kemudian di sekitaran kilometer 13, 12, turun sampai di kilometer 8, kemudian setelah itu turun lagi ke bawah di kilometer 5,5 belok ke Grand City. Dari situ naik ke atas sampai di rumah sakit Kanujoso Jatiwibowo. Dan sekarang dari parkiran rumah sakit Kanujoso Jatiwibowo kita akan turun dan mengakhiri nanti perjalanan kita di sore hari ini sampai di terminal bus atau bis kilometer 4 sebagai penghubung dari transportasi massal atau umum menggunakan kendaraan bus dari Balikpapan ke Samarinda atau ke daerah-daerah lainnya, termasuk juga dari Balikpapan ke Banjarmasin, kemudian dari Banjarmasin juga bisa tembus ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, pun demikian juga yang di sekitaran Kalimantan Timur guys, dari Balikpapan ke Samarinda, kemudian menuju ke tempat-tempat destinasi atau tempat yang berada di sekitarnya seperti di Kutai Kartanegara, kemudian juga ke arah Berau atau mungkin Bontang, dengan kendaraan yang tentunya bisa dengan jenis yang sama ataupun juga dengan kendaraan yang berbeda. Dan ini adalah kondisi way out
atau keluar dari Rumah Sakit Kanojoso Jatiwibowo yang semakin dipercantik. Di sisi sebelah kanan itu guys adalah, kalau kalian mau melihat Viha Mahara Buddha Manggala, mungkin di weekend kalian bisa ke situ. Kalau non weekend ya sebenarnya juga kalian bisa ke situ guys, cuma kalian tidak akan bisa secara optimal untuk melihat aktivitas, termasuk juga seperti yang tadi saya informasikan, kalau kalian mau melihat patung dari Buddha yang sedang berbaring, itu biasanya di saat atau di momen ketika mereka beribadah dari teman-teman kita yang beragama Buddha. Ini kita sudah sampai di pintu keluarnya untuk kendaraan roda 2. Tiketing outnya untuk parking fee-nya adalah Rp3.000. Rp3.000 itu bukan dihitung per jam guys, jadi berapapun kalian masuk all day tetap segitu. Ini termasuk yang paling murah dan paling lengkap. Bravo lah untuk Rumah Sakit Kanojoso Jatiwibowo. Dan di rumah sakit ini guys, saya punya banyak kenangan yang cukup indah guys. Dan sekarang kita sudah keluar. Nah, itu di depan itu adalah neon box dari Rumah Sakit Kanojoso Jatiwibowo. Jadi kita akan naik lagi ke atas, putar balik. Nanti setelah itu kita akan lewat jalan Indrakila, tapi sebelumnya nanti ada jalan Patimura. Nanti kita akan lewat jalan itu untuk menuju ke destinasi terakhir, yaitu Terminal Bus kilometer 4 yang berada di Balikpapan Utara, dimana terminal bus ini juga menjadi terminal yang bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian ingin ke IKN guys, karena rutenya juga ada yang dari airport kemudian ke terminal bus itu baru ke IKN. Kemudian kalau nggak salah juga ada yang dari pelabuhan laut Semayang yang posisinya ada di barat sana guys. Cuma rutenya saya nggak tahu apakah dari Semayang terus ke airport dulu, terus dari airport terus baru ke terminal baru ke IKN. Kalau seperti itu ya mungkin akan muter dan jauh lebih panjang guys. Mungkin alternatif lain kalau misalnya kalian ke IKN ya bisa charter transportasi umum, mungkin seperti GoCar atau atau Maxim Car dan lain sebagainya. Atau mungkin juga kalian bisa rental roda 4 yang non online, atau mungkin juga bisa kalian rental Gojek mungkin guys, Gojek online. Ini kondisi di malam hari guys. Untuk gerbang masuk dari RSKD Jatiwibowo. Ya lanjut ke tadi ya guys, misalnya kalau misalnya kalian mau ke IKN ya kalian bisa menggunakan banyak transportasi ke sana. Untuk biayanya mungkin bagi kalian yang sudah ke sana mungkin menggunakan transportasi umum seperti rental kayak gitu, bisa tulis di kolom komentar. Tapi biasanya sih mayoritas menggunakan transportasi pribadi. Kalau ke atas terus sana tuh guys, itu ke Pasar Butun atau Buton. Nah, kita sekarang ke arah jalan Indrakila ini. Dulu sisi sebelah kanan ini kantor pajak guys, cuma sekarang udah punya building sendiri di arah deketan dom sana. Jadi mereka udah pindah ke sana guys. Nah ini kalau lurus sana nih ke jalan Indrakila, termasuk untuk waduk penanggulangan banjir juga ada di sana, Wonorejo. Nah kita ambil ke jalan Patimura ini guys. Ini kondisi maghrib menjelang sholat maghrib ini guys. Nah untuk ke pencahayaan di depan sana itu biasanya juga menandakan masih kondisinya masih di time frame menjelang maghrib atau di maghrib hari guys. Jadi sebentar lagi kita akan lewat shortcut jalan
ke arah terminal bus di kilometer 4 Balikpapan Utara. Jadi kalau misalnya kalian dari Samarinda ke Balikpapan ya biasanya ya stopnya di sini. Dan kadang juga kanan kiri ini juga banyak bis ngetem di sekitaran sini. Dulunya begitu guys. Tapi nggak tahu sekarang karena mungkin kena teguran kali ya. Jadi mereka sekarang udah untuk ngetemnya di atas sana, di depan sana, deket pom bensin kilometer 4. Ini sekarang kita akan naik ke tanjakan ke atas ini guys. Iya, mungkin hanya cuma beberapa derajat aja ini. Iya, untuk ketinggiannya ini. Oke, mungkin dalam beberapa saat nanti ke depan kita sebentar lagi akan sampai di terminal bus kilometer 4 Balikpapan Utara. Dan di kiri kanan ini juga ada komplek perumahan di utara dari Balikpapan ini guys. Dan untuk penerangan untuk kanan dan kiri mungkin hanya cuma terlihat di sisi sebelah kanan. Oke, di kiri juga ada tapi nggak terlalu banyak ya guys. Kayaknya mungkin yang di kiri untuk lampu PLN nya lebih banyak di sisi sebelah kanan, meskipun di sebelah kirinya juga nampak ada, jumlahnya tidak sebanyak di sisi sebelah kanan. Dan beberapa meter lagi guys, di depan kita akan tiba di destinasi terakhir kita, yaitu terminal bus kilometer 4 di Balikpapan Utara. Nah, ini posisinya ada di sisi sebelah kanan ini guys. Ini adalah terminal bus Batu Ampar Balikpapan Utara. Dulu sini nggak ada guys, jadi untuk bis-bis itu banyak ngetem di kanan dan kiri, atau mungkin nanti di arah depan sana, atau seperti yang tadi saya sampaikan di di belakang tadi itu. Nah, di sini sekarang juga udah banyak untuk ruko udah lebih rame dibandingkan beberapa dekade sebelumnya guys. Perkembangan kotanya cukup pesat dan cukup rame sekarang ini guys. Termasuk untuk Alfamart dan Indomaret juga udah banyak sekali masuk di sini. Jadi tidak ada pembatasan untuk aktivitas dua gerai dari minimarket untuk Indomaret dan Alfamart, termasuk Alfamidi. Nah, di sini ya, ini sekarang kita sudah melewati tadi terminal bus tadi. Dan di depan ini guys, kalau misalnya kalian mau ke arah Samarinda, kalian ambil sisi sebelah kanan di depan itu. Nah, kalau mau ke pusat kota Balikpapan, kalian ambil ke sisi sebelah kiri. Itu ada depan itu adalah Misway yang baru aja buka beberapa bulan lalu. Awal-awalnya rame guys, tapi nampaknya mungkin semakin kesini kurang begitu rame. Dan di sisi sebelah kiri ini seperti biasa guys, kemacetan dalam pengisian antrian untuk mengisi bahan bakar. Oke, terima kasih guys kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nanti kita ketemu lagi di video menarik berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan stay safe riding motorcycle and car. Ciao.